Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasuluhu ba'dah. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk kaum muslimin seluruhnya. Kemarin kita mendengar bahwa apa yang dinyatakan oleh Bapak Fauzi selaku Kementerian Agama mengenai radikalisme, yaitu masuknya pintu pertama atau kunci masuknya radikalisme, paham radikalisme itu berawal dari orang-orang yang good looking, penguasaan secara bahasa Arab, penguasaan dalam bahasa Arab, lalu juga dia sudah hafal Al-Qur'anul Karim yang datang ke masjid-masjid kaum muslimin. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini pernyataan yang sangat menarik untuk kita bahas bersama. Saudaraku, teringat dengan bagaimana kontribusi para ustadz, para alim ulama, para habaib mengenai bagaimana mereka memberikan kontribusi umat Islam Indonesia khususnya, yang mana umat Islam Indonesia bumi Nusantara ini mengetahui ilmu Islam dengan baik. Yang mungkin dari awal mereka adalah orang-orang yang tidak mengetahui akan Islam, atau bahkan masih bertanya-tanya tentang Islam. Dan alhamdulillah, dengan datangnya banyak sekali para ustadz, para habaib yang menjelaskan tentang hakikat Islam yang benar, maka itu adalah sebuah hal kontribusi untuk umat Islam Indonesia khususnya, dan juga untuk memperbenahi akhlak moral bangsa Indonesia ini. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak mungkiri bahwa mereka, para ustadz, para asatidz, para habaib yang berdakwah siang, malam, pagi, terus-menerus berdakwah, mencucurkan semua tenaga untuk bagaimana umat Islam Indonesia ini memahami syariatnya, itu adalah hal yang sangat luar biasa, di mana mereka tidak lain dan tidak bukan sudah mempelajari berbahasa Arab dengan baik, dan yang kedua adalah mereka setidaknya sudah memahami dan menghafalkan Al-Qur'anul Karim. Kalau kita lihat dan menelisik bahwa kunci kita memahami ilmu syar'i dengan baik, ilmu syariat Islam itu dengan baik, yang pertama kuncinya adalah ilmu alat, bagaimana penguasaan terhadap bahasa Arab dengan baik. Setelah dia menguasai bahasa Arab dengan baik, tata caranya, kaidah-kaidahnya, dan dia berusaha untuk bagaimana melengkapi ilmu-ilmu alat itu dengan baik, maka ia akan bisa membuka lembaran demi lembaran apa makna-makna yang ada di dalam kandungan Al-Qur'anul Karim. Sehingga ini saling berkaitan antara Al-Qur'anul Karim dan bahasa Arab, saling berkaitan dan tidak pernah saling memisahkan. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kita pun senang sekali bila mana ada sanak saudara kita atau bahkan anak kita sendiri yang mereka sudah hafal Al-Quran, bahkan ia bisa dan mampu untuk bagaimana memahaminya dengan keilmuan bahasa Arabnya. Ya, pintar bahasa Arab serta dia bisa menghafalkan Al-Quran. Dan kalau itu adalah sebuah mantu, maka kita jadikan ia mantu idaman karena ia pintar berbahasa Arab dan hafidul Quran. Ya, saudaraku memuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka umat Islam seluruhnya ingin sekali anak-anaknya menjadi anak-anak yang soleh, dan kunci bagaimana anak-anak itu menjadi anak-anak yang soleh adalah bagaimana ia memahami bahasa Arab dan Al-Quran di dalam hatinya. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini teringat dengan firman Allah Subhanahu wa taala mengenai bagaimana ya orang-orang yang membenci agama Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang-orang kafir dan munafik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim. Yuriduna liyutfi'u nurallahi bi afwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Ya. Orang-orang kafir itu berusaha untuk memadamkan cahaya Allah Subhanahu wa taala di muka bumi. Ya, kalau misalnya lingkupnya adalah Nusantara, maka bumi Nusantara Indonesia ini menjadi lingkupnya dia, untuk bagaimana cahaya Allah Subhanahu wa taala tidak bersinar sebagaimana Islam yang benar-benar itu tidak tersebar di muka bumi ini, di bumi Nusantara. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi runtuhnya kekhilafan Turki Utsmani pada tahun
3 Maret 1924 yang dilakukan oleh seorang pengkhianat, yaitu Kemal Atatürk laknatullahu alaih, yang mana ia sudah melakukan beberapa hal untuk bagaimana kaum muslimin ini jauh dari syariatnya, termasuk propaganda dan agenda-agenda yang dilakukan Kemal Atatürk setelah atau pasca ingin kekhilafan itu runtuh, yaitu mereka atau Kemal Atatürk menjauhkan umat Islam dari bahasa Arab, di mana umat Islam tidak diperbolehkan mempelajari bahasa Arab. Kalau kita ketahui bersama di awal bahwa bahasa Arab adalah kunci untuk memahami ilmu, baik itu ilmu fikih, ilmu akidah, atau bahkan mempelajari, mentelaah lembaran per lembaran di dalam Al-Qur'anul Karim. Nah, inilah yang dikhawatirkan oleh orang-orang kafir. Ketika kaum muslimin memahami Al-Qur'annya secara baik, memahami ilmu-ilmu Islam secara baik, maka mereka terusik, mereka terganggu dengan apa yang telah didapat oleh kaum muslimin. Sehingga upaya yang dilakukan oleh Kemal Atatürk itu adalah upaya untuk memadamkan cahaya Allah Subhanahu wa taala. Namun perlu diingat bahwa Allah Subhanahu wa taala tetap akan memberikan cahayanya, akan memenangkan agama ini, ya, menyempurnakan cahayanya, walau orang-orang kafir itu membencinya. Ya, salah satu contohnya ini Kemal Atatürk. Nanti bisa dilihat bagaimana Fir'aun juga berusaha untuk memadamkan cahaya Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang yang sejenis lah seperti itu. Karena pertarungan antara hak dan batil itu tetap ada. Pertarungan antara iman dan kufur itu tetap ada. Sehingga kita pahami bahwa ini adalah bentuk bagaimana sunatullah itu berjalan. Barakallahu fikum, mudah-mudahan sedikit ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. للحافظ يسرا ومنالا ودروسا في القلب ستنفع